Sekarang banyak orang yang lebih fokus untuk minta didengarkan daripada memahami, padahal mendengarkan juga bentuk menghargai orang lain. Oh iya, berarti orang banyak bisa apa ya, tadi dengerin terus aja ya. Tapi nggak mau dengerin ya kan? Iya, padahal iya nggak ada ini ya, nggak ada alat di rumah. Iya. Sulah aja. Iya ada. Jadi ya, minta didengerin, kalau yang mau dengerin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman, selamat datang di konten podcast kita ya. Dimana kita di sini akan sama-sama belajar dan sharing-sharing tentang ilmu, terutama ilmu agama ya. Dimana zaman sekarang ilmu agama itu sebenarnya gampang didapat, cuman banyak cobaannya di dunia ini ya kan, di zaman sekarang ini ya kan, dimana banyak pekerjaan, banyak kesibukan yang membuat kita itu tidak bisa untuk belajar agama lebih banyak lagi gitu. Cuman agak pelajaran yang kita dapat itu cuman itu aja dan tidak nambah gitu. Dan sekarang alhamdulillah melalui konten podcast ini tujuannya adalah kita bisa sharing atau nambah-nambah ilmu juga untuk para pendengar, penonton dan teman-teman semua, terutama untuk saya sendiri. Nah, dan hari ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani salah satu narasumber, yaitu teman saya sendiri ya, yang tidak lain tidak bukan adalah beliau. Halo juga teman-teman semuanya, senang berada di podcast kali ini. Semoga memberkati kita semuanya. Ya, nama dia ini adalah Dito Adriansa ya, berasal dari Riau, jauh-jauh merantau ke Jawa ya kan, untuk kuliah bareng saya. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang, sharing di podcast ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Kalau ngomongin ketika berbicara ya, sebenarnya Islam itu memandang ucapan itu seperti apa sih? Atau memandang perkataan itu seperti apa? Oke, bismillah. Dalam Islam, tentu saja lisan bukan suatu hal yang kecil dan bukan suatu hal yang bisa disepelekan. Bahkan Rasulullah SAW sering mengingatkan dan menekankan kepada kita bahwa menjaga lisan seseorang hamba itu adalah menentukan keselamatan seseorang itu. Apakah beliau yang menjaga lisannya itu mulia ataupun celaka, itu bisa menggunakan lisan. Oh, jadi begitu ya. Walaupun ini tuh lisan kan nggak bentukan gitu, tapi bisa menyebabkan orang itu sakit gitu kan, bisa mematahkan hati seorang, bisa menyakiti perasaan seorang gitu kan. Dan di zaman sekarang pun etika berbicara makin penting, karena komunikasi bukan lewat tatap muka seperti kita sekarang, bahkan di sosial media pun harus kita perhatikan. Ketika kita, apakah kata yang kita keluarkan itu membuat orang sakit hati, apakah membuat orang tidak bermanfaat, dan ketenangan yang didapatkan dari kata-kata itu terus kita perhatikan. Makanya sebelum berbuat harus berpikir dulu gitu. Artinya memikirkan kata-kata yang kita keluarkan itu apakah menyinggung ataupun membawa ketenangan yang lain. Oh, berarti Islam tuh indah gitu ya. Bisa, jadi bukan cuma mengajarkan apa yang disampaikan gitu, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan itu, yang gimana cara kita menyampaikan biar orang tuh menerima dengan ikhlas, ya kan, dan tidak menyakiti perasaannya gitu kan. Dan di sini akan kita bahas tentang 4 poin menjaga lisan dalam perspektif. Oke, apa aja sih? Yang pertama, Yang pertama yaitu berkata yang baik. Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk berkata yang baik dan lembut. Kadang kita benar, tapi cara menyampaikan kita salah. Akhirnya yang muncul bukan nasihat tapi luka bagi saudara kita. Oh gitu, ini relate sama ada mahfuz ya, apa peribahasa udah saat gitu. Dalam
kata-kata Islam itu menjelaskan bahwa al-kalamu yang fuduh ma la tadurru ibarat. Artinya perkataan yang kita keluarkan itu, lisan itu bisa menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum yang tajam. Ini berarti dalam banget ini malah ya teman-teman ya. Nah, Perkataan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jauh ya. Yang tembus apa? Hati itu, perasaannya ya. Ya. Terus yang kedua boleh langsung. Kemudian yang kedua itu dalam perspektif Islam tidak memotong pembicaraan orang lain. Etika berikutnya adalah mendengarkan dengan hormat. Sedang banyak orang yang lebih fokus untuk minta didengarkan daripada memahami, padahal mendengarkan juga bentuk menghargai orang lain. Oh iya, berarti orang banyak bisa apa ya, minta didengerin terus aja ya. Tapi nggak mau dengerin nih ya. Iya, Padahal saya nggak bisa. iya nggak ada ininya, nggak ada adabnya itu. Mau Iya. suladak. Iya, ada. Jadi ya kan, minta didengerin, tahu nggak mau dengerin orang. Oke. Ini tuh nggak boleh ya, Nggak boleh sekali. kurang sopan ya. Sopan dalam Islam. Yang ketiga, Yang ketiga itu ini yang sering terjadi di kalangan tongkrongan kita ya. Terkadang kita nongkrong bareng teman nih. Kita menganggap semua hal yang berlalu itu adalah hal yang biasa. Padahal ada satu hal yang sering kita lalaikan dalam tongkrongan yang itu mungkin mendapat dosa bagi kita. Itu apa? Menjauhi kiblat dan fitnah. Karena ini yang paling sering dianggap biasa di kalangan kita. Padahal dalam Islam membicarakan keburukan orang lain itu sangat ditekankan dan tidak. oh iya itu kan ada dalilnya kan ya. Ayat dari Iman itu. Jadi dalam Quran surah ke-49 surah Al-Hujurat halaman 570 halaman 517 ayat 12 ya. Jadi sebelah kanan dan atas itu dijelaskan oleh kita baru pembawa. Dan janganlah di antara kalian untuk antara kalian untuk menggunjing satu sama lain. Ayubu ahadukum ayyaku dalam afun metafakaritumur. Dan Allah akan memberikan kuasa kepada hamba yang sering menggunjing, akan memberikan kuasa ya saudara. So itu azab berupa memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Dan itu pasti akan mencirikan bagi kita. Ya. Berarti dosa dari ghibah ini sebenarnya sangat besar ya. Sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah memisalkan orang yang ghibah temannya sendiri itu seperti memakan bangkai temannya ya kan. Dan itu pasti hal yang menjijikkan gitu ya kan. Berarti oh ternyata dosanya gede juga ya ghibah ya. Karena selama ini kita melakukan dosa gede tapi nggak sadar guys kan. Makanya Aduh, semoga kita kedepannya nggak ghibah-ghibah lagi ya. mudah-mudahan Allah beri hidayah. Dosanya itu ke kita ya. Sedangkan yang digibahin dapat pahala lagi ya. Dosa kita terlempar, Jadi kita rugi saja. kita rugi ya. Dia dapat pahalanya, kita dapat dosanya. Karena sudah makan bangkai di akhirat. Makanya kita Apa yang mau ya siapa pakai bangkai ya? Ya. Oke, terakhir yang keempat ini. dan keempat itu yang sering terjadi itu pencetus pemusuhan antara kita itu berkata kasar dan itu tidak boleh. Sampai Rasulullah dikenal sebagai seorang pribadi yang jatuh terkatanya bahkan kepada orang yang bencinya pun dia lembut. Artinya kesopanan bukan tanda kita lemah, tetapi kesopanan dan kelembutan adalah suatu tanda kedewasaan hati kita. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kan seseorang itu dengan melihat perkataannya itu bisa mencerminkan hatinya kan. Gimana orang itu kalau misalnya mulut kasar terus, kalau bahasa Jawanya ngisu ya gitu kan. Iya. Kalau ya ngisu gitu ya. Itu berarti bisa dilihat tuh orang itu hatinya jelek gitu kan. Iya betul. Iya kan, akhlaknya jelek gitu kan. Dan justru sebaiknya yang sopan, lembut seperti Rasulullah kan mencerminkan berarti hatinya kan bersih, suci kan ya. Akhlaknya baik ya loh. Hati itu adalah cerminan pribadinya seorang hamba. Oke, dan itu terlihat di ucapan sehari-hari gitu. Kata. Oke. Kalau dikaitkan sama kehidupan mahasiswa sekarang ini, gimana menurut ente tantangan terbesar menjaga lisan itu untuk mahasiswa apa itu? Tantangan terbesarnya? Kalau menurut saya, karena sekarang zamannya serba cepat. Iya, dengan media sosial ya. Jadi kita harus memperhatikan bukan sekedar di dunia nyata saja, kehidupan nyata saja, tetapi kita harus memperhatikan etika dalam
berkomentar. pada sosial media. Betul itu ya. Jadi kita harus sebelum mengetik itu harus berpikir terlebih dahulu. Apakah kritikan kita ide Islam buat orang tenang? Oke. Apakah kritikan yang kita ingin itu bisa membuat seseorang sakit hati? Itu kita tidak sadar. Berarti sebelum komen itu harus benar-benar dipikir dulu ya. Tapi zaman sekarang banyak nggak pikir dulu sih. Asal cepat terus ya. Cepat surprise lah. Menerima informasi yang jelek langsung komentar jelek. Betul sekali. Isinya iri dengki kata-kata asal gitu kan ya. Gimana perasaan yang orang yang ditujukan komentar-komentar itu kan harus sakit hati kan. Itu kalau perbuatan yang zalim itu bisa dosa itu. Dosa dong itu masuk zalim kan, dosa berarti kan. Nah, Allah mengatakan bin Allah yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itu guys, Allah tuh nggak suka orang-orang yang zalim ya. Itu udah banyak tertera, dicantumkan di Al-Quran itu banyak ya. Innallaha la yuhibbul zalimin itu ya. Oke. Dan dalam Islam mengajarkan kita itu nggak harus ngomong gini ya. Ngomong banyak itu nggak bukan berarti ngomongnya bermanfaat ya ini. Dalam Islam juga mengajarkan bahwa bicara itu bukan soal seberapa banyak juta kata yang kita keluarkan dalam tetapi seberapa besar manfaat yang ditinggalkan. Jadi kita harus perhatikan apakah kata-kata itu bermanfaat bagi orang lain, apakah itu tidak bermanfaat. Hanya khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat dari kata-katanya, yang memberikan ilmu, gitu, memberikan nasihat sehingga membuat saudara kita tenang, bukan sakit hati yang didapatkan. Gitu ya, berarti ungkapan tong kosong nyari bunyinya itu inget banget sama sekarang. Gimana tong kosong nyari bunyinya kan berarti kita berkata yang banyak tapi nggak bermanfaat gitu kan gitu. Ingat sekali ya ternyata. Kadang diam itu lebih elegan. Oke. Kadang lembut itu lebih kuat. Oke, diam itu emas ya, pas silent is gold. Seperti itu kata ini. Oke, Masya Allah. Dari obrolan hari ini kita belajar banyak ya tentang menjaga lisan, tentang praktek bagaimana kita bisa menjaga lisan, bagaimana kita melihat ucapan atau perkataan dalam perspektif Islam, gimana sosial media kita menangani sosial media dengan baik dan bijak, tidak berkata kasar, komentar yang jahat, segala macam ya kan. Baik, sekian untuk sesi podcast kali ini. Terima kasih kepada teman saya Dito ya atas waktunya, atas kesediaannya untuk sharing dengan kita di sini mengenai menjaga lisan dan lisan dalam perspektif Islam ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah tonton. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan dalam berbicara, apalagi berkomentar di media sosial ya kan. Terus sekali. Dan buat teman-teman, semoga kita semua dimudahkan untuk berkata baik ya kan, atau memilih diam. Nah ketika itu lebih baik ya kan, daripada dosa ya kan, ngomong tapi dosa mending diam ya. Baik, saya Laksa dan teman saya Dito. terima kasih. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.